Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. من بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدقه رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab fikih Bulughul Maram. Kita sampai pada bab adzan. Kita sudah membaca beberapa hadis yang ada di dalam bab adzan ini. Pertemuan sebelumnya kita ada pada hadis yang ke-153 yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda idza sami'tum an-nidaa faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya jika kalian mendengarkan azan maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Jadi sudah kita bahas dalam riwayat lain, riwayat Muslim disebutkan siwa al-hay'alatain, kecuali ketika sang muadzin membaca kalimat hay'alatain. Hay'alatain ini adalah hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Wa yaqulu la haula wa la quwwata illa billah. Maka ucapkanlah la haula wa la quwwata illa billah. Intinya hadirin sekalian, ya, kita sebagai pendengar azan maka diperintahkan untuk mengucapkan seperti yang diucapkan oleh sang muadzin. Termasuk dalam azan subuh, hadirin sekalian, dalam azan subuh ini ada bacaan tasbih, ya, yaitu as-shalatu khairum minan naum. Maka berdasarkan hadis ini, kita ketika mendengarkan azan as-shalatu khairum minan naum, yang kita ucapkan juga seperti yang diucapkan sang muadzin, yaitu as-shalatu khairum minan naum. Ya, namun ada riwayat, ya, yang dari tabi'in, di antaranya anjuran untuk mengucapkan shadaqta wa baligta, ya. Namun secara riwayat hadis sekalian, yang terdapat hadis yang menunjukkan hal itu adalah hadis yang umum ini, yaitu mengucapkan seperti yang diucapkan oleh sang muadzin. Oleh sebab itu sebagian ulama menyarankan hendaknya yang diucapkan adalah seperti sang muadzin mengucapkan, yaitu as-shalatu khairum minan naum, kemudian ditambahkan shadaqta wa baligta. Salat lebih baik daripada tidur, maka kita ucapkan untuk benar dan untuk jujur, gitu ya. Maksudnya memang salat itu lebih baik daripada tidur, sehingga orang bersegera untuk bangun dan menunaikan salat subuh. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya hadis ini itu tidak cukup idza sami'tum tidak faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin. Hadis ini hanya potongan saja. Kesempurnaan hadis ini itu ada lanjutannya, ya. Di sini disebutkan wa tatimmatul hadis. Kesempurnaan hadis, ya, lengkapnya hadis ini ada bunyi selanjutnya, tsumma shallu alayya wa sallallahu li al-wasilah. Kemudian bersolawatlah kepadaku dan memohonlah kepada Allah untukku al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Fa innaha manzilatun la tanbaghi illa li'abdin wahid. Sesungguhnya wasilah itu adalah sebuah tempat,
sebuah kedudukan yang tidak layak diberikan kecuali satu orang hamba saja. Wa arjullaha an akuna ana huwa, dan aku berharap satu orang hamba itu adalah aku. Faman sa'alallaha lil wasilah, barang siapa yang memohon kepada Allah untuk al-wasilah, kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah, maka nanti aku akan menjadi memberi syafaat baginya di hari kiamat. Hadis ini ya, meskipun yang disebutkan dalam Bulughul Maram ini hanya potongannya, artinya setelah memerintahkan Rasulullah setelah memerintahkan supaya orang yang mendengarkan azan ini mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh sang muadzin, maka ketika selesai azan dikumandangkan, kita diperintahkan untuk berdoa. Yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya diawali dengan membaca shalawat. Ya, sebagaimana dalam hadis ini muttafaqun alaih, yaitu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tsumma shallu alayya, setelah azan dikumandangkan selesai maka berselawatlah kepadaku. Ya. Wasallallahu al-wasilah, kemudian memohonlah kepada Allah wasilah. Dan kita hafal bersama-sama ya hadis tentang doa azan ya. Maka ketika sang muadzin selesai Allah Akbar la ilaha illallah, maka kemudian kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya. Allahumma shalli ala Muhammad, atau Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'ath maqaman mahmud alladhi wa'ada. Ya, dalam satu riwayat ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Riwayat sahih yang sahih adalah sampai alladhi wa'ada. Ya, ini yang dimaksud dalam hadis ini, memohon kepada Allah untuk Nabi Muhammad, ati Sayyidina Muhammad dan wasilah wal fadilah. Wasilah ini Rasulullah menjelaskan sendiri, wa innaha manzilatun la tanbaghi illa li'abdin wahid. Sesungguhnya wasilah itu adalah nama satu kedudukan, ya satu tempat yang ada di surga nanti ya, atau kedudukan manzilah ini yang hanya diberikan kepada seorang satu hamba saja. Dan Rasulullah berharap dirinya lah yang dimaksud dalam hadis ini. Ya, memang yang dimaksud adalah Rasulullah. Nah, ini redaksi seperti itu. Maksudnya Rasulullah mengatakan wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah yang menjadi satu hamba itu. Ini sebagai bentuk bagaimana ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Meskipun memang Allah sudah menjanjikan sedemikian rupa, tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang hamba senantiasa bertawadhu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan bersyukur. Dan ini merupakan sifat Rasulullah dalam hadis lain ya, misalnya dari sekalian hadis yang sering kita dengar, hadis yang sangat familiar, bagaimana Rasulullah sholat malam ya, sholat malam yang begitu panjang sholatnya sampai kakinya itu rukak ya. Padahal Rasulullah itu orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, orang yang maksum, ya, orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fatah, inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Dan Allah mengampuni dosa-dosamu wahai Muhammad yang telah lalu maupun yang akan datang. Jadi Rasulullah ini orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari berbuat dosa ya. Beliau tidak melakukan dosa besar. Ketika melakukan dosa kecil ya, ataupun kesalahan, beliau langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian tidak melanjutkan kesalahan. Ini diantara makna maksum. Ya, maksum itu adalah orang yang terjaga. Ya. Nah, dengan demikian sekalian, ini adalah bagian dari syariat yang diperintahkan ketika saat mohon kepada Allah agar memberikan wasilah fadilah kepada Allah Alaihi Wasallam. Maka kemudian kata Rasulullah, barang siapa yang memohonkan untuk wasilah selesai mendengarkan azan, maka kuntu syafi'an yaumal qiyamah, maka aku akan menjadi syafaat bagi mereka nanti di hari kiamat. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adalah Rasulullah kalau boleh dibilang satu-satunya nabi dan rasul yang mempunyai syafaat.
nanti di hari akhirat yang biasa disebut dengan syafaatul udzma, yaitu syafaat yang besar, syafaat yang agung. Kapan itu terjadi? Pada waktu manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar, di situ tidak ada tempat berteduh, namun nanti juga ada sebagian orang-orang yang mendapatkan naungan. Hadis yang sering kita mungkin familiar bagi kita, nanti pada mahsyar di mana hari itu tidak ada lagi naungan dan matahari didekatkan, ya dipendekkan, maka semua orang itu kondisinya sesuai dengan amalan dia selama waktu hidup di dunia. Ya, dalam beberapa riwayat disebutkan ada orang yang mungkin berpeluh adalah berkeringat, dia sampai mungkin keringatnya itu ya menggenangi kakinya, ada yang sampai mata kaki, bahkan ada yang sampai betis, dan bahkan sampai ada yang berenang dengan keringatnya. Orang-orang saat itu tidak ada tempat berteduh. Ya. Namun dalam satu hadis ada 7 golongan yang dijanjikan oleh Allah, yang nanti pada hari tidak ada perlindungan kecuali lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada naungan. Ya, Allah alam naungannya seperti apa? Apakah ada awan yang menutupi dan seterusnya? Allah alam ya. Tapi dalam hadis itu disebutkan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu, ya. Di antaranya adalah imam adil, kemudian syabun nasya'a fi ibadatillah, kemudian rajulan tahabba fillahi istama alaihi mutafarraqa alaihi, kemudian rajulun da'atu imra'atun zatu malin wa jamalin faqala inni akhafullah, kemudian yang kelima itu adalah rajulun anfaqa biyamini la ta'lamu shimal, dan yang ke-6 ada ingat? Jadi atau mungkin 2 orang tadi ya, 2 orang itu yang pertama adalah imam yang adil, kemudian seseorang anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, kemudian rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, seseorang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, tidak harus marbot ya, tapi orang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid ya. Kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Kemudian seseorang yang digoda oleh wanita, bukan wanita biasa, kata Rasulullah, zatu jamalin wa nasabin, seorang wanita yang cantik dan punya harta. Ya. Mungkin kalau digoda wanita jelek, itu kan biasa. Tapi di hadis ini disebutkan seorang wanita yang punya kedudukan, ya, kecantikan, tapi dia mengatakan ini akhlakullah. Ya. Kemudian malam yang matanya itu berkedip, dan yang terakhir tadi seseorang yang berinfak diam-diam seolah-olah apa yang dikeluarkan tangan kanannya itu tidak diketahui tangan kirinya. Nah, nanti pada mahsyar itu tidak ada naungan sekalian, tetapi semua orang akhirnya mencari pertolongan, namanya syafaat. Ya, bertemu dengan Nabi Adam, diminta syafaat, Nabi Adam beralasan, ya dulu aku adalah hamba Allah yang punya salah, mungkin sudah enak-enaknya di surga, ya karena sebab aku akhirnya turun di dunia. Ya tentu itu adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berjumpa dengan nabi yang lain, ya Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain, semuanya punya alasan. Maka Nabi Muhammad lah yang kemudian diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Nah, syafaat yang dimaksud di sini hadirin sekalian, syafaatnya itu banyak ya hadirin sekalian. Beberapa syafaat yang disebutkan di antaranya adalah misalnya syafaat ya seseorang yang semestinya dia masuk neraka kemudian dia dibebaskan. Seseorang yang mungkin sudah dimasuk neraka kemudian dibebaskan. Dan kemudian ada syafaat yang seseorang semestinya mendapatkan surga itu dengan tingkatan yang rendah tapi ditinggikan derajatnya. Ya. Kemudian beberapa syafaat yang lain ya. Nah, ini di sini disebutkan yasma' liqaumin istahaqqun nar wa lam yadkhuluha. Syafaat atas izin Allah ya tentunya Rasulullah
kepada orang-orang yang semestinya dia berhak masuk neraka tetapi tidak jadi masuk. Kemudian syafaat untuk meninggikan derajat mereka di surga. Kemudian syafaat orang-orang yang sudah masuk neraka kemudian dikeluarkan. Ya, ada beberapa syafaat yang diberikan kepada Rasulullah SAW itu atas izin Allah SWT. Nah, inilah di antara fadilah keutamaan membaca doa setelah azan. Jadi jangan diremehkan hadirin sekalian ya. Berdoa setelah azan ini luar biasa. Tadi semoga saya yakin semuanya sudah hafal doa azan ya. Allahumma rabbana ja'alna wa salatul qa'imah nanti Muhammad dan Rasulullah SAW baba'at maqam mahmud ya allati wa baik. Nanti bagi yang belum hafal barangkali ataupun ingin memperbaiki hafalannya silakan untuk dilihat di buku-buku doa atau sekarang salat mudah sekalian hanya kita klik di handphone kita di Google klik redaksi doa azan ya mungkin nanti akan ada Arabnya dan juga bacaan bahasa Latinnya gitu ya. Nah, kadang mungkin hafalan kita masa lampau ini kadang perlu diupdate ya dari sekalian. Bukan apa, dulu kita mungkin hafal saja, belum pernah melihat tulisannya. Ya, kita mungkin hafal saja, tapi belum pernah melihat tulisannya. Setelah dicek ternyata bacaan kita salah, ya, entah makhrajnya atau panjang pendek. Ya. Dan itu tentu mempengaruhi ya dari sekalian. Di antaranya mempengaruhi kekhusyukan dalam doa. Ya, di antara faktor yang menyebabkan atau membantu seseorang supaya khusyuk dalam berdoa termasuk dalam sholat itu adalah diantaranya memahami apa yang diucapkan. Ya kan memang agak lucu ya kita mohon pada Allah tapi pakai bahasa Arab tapi tidak tahu isi apa yang kita mohon. Dan pokoknya saya percaya aja sama doa ini. Allah Maha tahu lah. Tapi kita nggak makanya itu mengurangi kebersamaan. Jadi hadis ini hadis sekalian lanjutannya adalah tadi. Ya intinya ada 2 poin ya dalam hadis kemarin kita diperintahkan untuk membaca, mengucapkan seperti apa yang dikumandangkan sang muadzin. Kemudian selesai azan kita disyariatkan ya diperintahkan untuk berdoa. Dan isi doanya itu adalah permohonan kita kepada Allah untuk Rasulullah SAW. Namun sebelum itu diawali dengan bersolawat kepadanya. Nah ini di antara fadilahnya utamanya adalah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian hadis berikutnya, hadirin sekalian, hadis yang ke-154, ya, hadis 154, An Utsman ibn Abil As radhiyallahu anhu, qala ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi. Wa qala anta imamuhum wa qtadi bi ad'afihim wattakhid mu'adzinan la ya'khudhu ala adanihi ajran. Saya terjemahkan dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu berkata, beliau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jadikanlah aku sebagai imam untuk kaumku. Ya, untuk kaumku, ya, untuk mungkin di kaumnya, di daerahnya ataupun di kampungnya begitu. Maka jawaban Rasulullah, anta imammu, langsung dikabulkan. Oke, kamu jadi imam mereka. Dan ikutilah. Iqtadi itu asal kata dari iqtadi yang tadi udwah. Ikutilah maksudnya. Bi aba'amihi, ikutilah dengan yang paling lemah di antara mereka. Ini imam tapi suruh ikutin makmum. Kan? Logikanya yang mengikuti imam itu siapa? Makmum mengikuti imam. Tapi maksudnya apa nantinya? Sebagai imam itu tidak boleh egois ya memaksakan kondisinya, tetapi harus memperhatikan kondisi makmum. Ya antaranya di sini Rasulullah mengatakan waqt tadi bi ata'afi. Ya. Dan ikutilah orang yang paling lemah di antara makmum. Nah ini di antara hikmah sebelum sholat kenapa dianjurkan untuk melihat ke barisan sholat ya. Di antaranya untuk merapikan barisan. Yang kedua adalah untuk melihat kondisi sang makmum ya, mungkin ada orang yang tua renta, ada orang yang sakit dan seterusnya. Mungkin sholatnya tidak bisa panjang-panjang ya, sehingga perlu disesuaikan ya. Dan diambil yang paling lemah di antara mereka. Ya,
karena jamaahnya sudah hafal itu terus ya. Kadang kita melihat makmum yang sudah hafal yang datang itu hanya gitu ya. Jadi sekalian, ya. Dan kata Allah, "Wattakhidh mu'adzinan," dan ambillah atau jadikanlah seorang muadzin layak untuk ala adzanihi ajran, yang sang muadzin itu tidak mengambil upahnya tidak mengambil upah dari adzannya. Nanti ada penjelasannya hadirin sekalian. Nah, dalam hadis ini ada sahabat kana fi waqti, seorang sahabat ini Utsman bin Abil As-nya adalah dalam satu utusan delegasi dari satu kaum yang datang kepada Nabi. Wa kana asgharu musinan wa kana balighan. Dan Utsman bin Abil As ini dari rombongan itu adalah orang yang paling kecil secara usia, paling muda, namun sudah usia dewasa. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah untuk dijadikan menjadi imam. Maka kemudian Rasulullah langsung mengabulkan. Wa yaquluna innahu kana yaqulu alaihi al-wufud wa yatalaqahu fi thariq wa yasma' minhum al-Qur'an. Ini ada satu delegasi, satu rombongan yang datang kepada Rasulullah, kemudian mereka Rasulullah membacakan untuk mereka itu Al-Quran dan supaya mereka itu menghafal. Riwayat Fatimah Masami'u min Rasulillah, dan mereka menghafal dari apa yang disampaikan dari Rasulullah. Ya. Subhanallah, para sahabat itu ya. Dibacakan Al-Quran, didengar langsung dihafal ya. Luar biasa. Ya. Jadi di antara kelebihan orang-orang Arab, termasuk orang India itu punya, ya, memang semakin banyak menghafalnya, semakin banyak lupa karena sedikit hafal sedikit lupa, nggak hafal nggak ada yang dilupakan ya. Tapi memang kekuatan menghafal ini macam-macam ya sekalian. Ada orang yang cepat menghafal dan umumnya juga lama. Nah, ini bagus nih, hafalnya cepat tapi lupanya susah. Ada yang cepat hafal namun cepat lupa. Nah, ini perlu diulang-ulang ya. Kemudian ada yang susah hafal tapi susah lupa. Ya, hafalnya itu susah. Hafal satu surat pendek itu bisa 1 bulan. Ya. Tapi ingatnya aja, nggak lupa. Ini yang musibah ini adalah susah banget. Ya, dari sekalian sudah hafalnya lama, baru 1 jam sudah lupa lagi. Ya, apa tadi? Ya. Saya itu pernah ngajar Iqra, hadirin sekalian. Baru belum lama inilah yang sudah sebelum pandemi, waktu pandemi kemarin. Saya targetnya itu biasanya kalau ngajar Iqra, cuman ini karena sudah sepuh ya, saya sangat berharap gitu dengan belajar Iqra ini. Selesai Iqra 6 itu saya karena pengalaman kalau selesai Iqra 6 itu pasti sudah bisa baca Quran. Saya harapannya begitu berapa bulan insya Allah bisa baca Quran. Datang. Ternyata Masya Allah, saya pikir semua orang itu ya sama ya, membaca Iqra saja, ya mulai dari abata, a, ba, ba'ata, ba'atja gitu ya. Huruf yang tadinya sudah dibaca ya, misalnya ba'ata gitu ya, setelahnya ada ba'aba gitu. Itu sudah gak ingat lagi. Padahal di depannya ini sudah masih ada hurufnya gitu. Ini huruf apa gitu ya. Masya Allah, itu luar biasa ya, sekalian. Itu yang setelah sebelum gimana aja? Mau tanya nih dari wajib muslim katanya Nabi Muhammad itu datang pada waktu Isya, dia sholat Isya dan maghrib di kota. Di situ dia satu azan ada 2 qomat gitu. Itu pelaksanaan 2 qomat itu gimana? Satu azan 2 qomat. Iya. Oh iya, nanti biasanya ada ya di dalam hadis ini. Itu sholat jamaah. Sholat jamaah, Rasulullah pernah menjamak sholat. Ada sholat maghrib dijamak dengan sholat Isya. Makanya 1 azan dan 2 iqamah. Jadi kalau kita ingin menjamak sholat, misalnya maghrib dan Isya, itu azannya cukup sekali saja. Tetapi qomatnya setiap ketika mau sholat kita iqamah. Jadi iqamahnya 2 kali. Iqamah untuk sholat maghrib dan iqamah untuk sholat Isya. Baik, saya teruskan ya. Utsman bin Abil As ini salah satu utusan ya, rombongan dari beberapa sahabat
yang datang kepada Rasulullah untuk memperdengarkan Al-Quran, dan kemudian akhirnya beliau meminta untuk dijadikan sebagai imam dan Rasulullah menyetujui. Padahal usianya ini relatif paling muda, ya sekalian. Ya. Padahal rombongan itu juga sama-sama mendengarkan dari Rasulullah. Begitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di sini para ulama menjelaskan ya, seandainya dalam satu kaum itu, kan dalam satu hadis itu adalah imam hukum aqra hukum li kitabillah. Yang menjadi imam sholat bagi kalian itu adalah orang yang paling baik bacaannya. Ya, baikkan sawaan, kalau dalam bacaannya itu sama, maka yang paling baik pengetahuannya terhadap sunnah Rasulullah. Ya. Kemudian kalau dalam pengetahuan terhadap sunnah Nabi ini juga sama, maka dalam hadis itu ada aqdam umum hijratan, orang yang paling lebih dahulu berhijrah ke Madinah. Nah ini tentu konteksnya saat itu ya. Kemudian setelah itu ada akbar sinan, orang yang lebih besar usianya dan seterusnya. Ya mungkin makna akbar di sini sekalipun rombongan ini tentu karena beliau disebutkan sebagai orang yang lebih muda ya, tentu ada orang yang lebih tua dan seterusnya. Barangkali mungkin dari sisi hafalannya lebih baik, dari sisi makhrajnya ya sekalian. Meskipun sama-sama bisa membaca Al-Quran, itu tetap orang-orang itu ada punya perbedaan ya tentang hak-hak mengeluarkan makhraj hurufnya, panjang pendeknya, ya kemudian kekuatan hafalannya itu berat. Oleh karena itu yang dimaksud dengan akhlak di sini tentu kesempurnaan terkait bacaannya, mulai dari hafalannya juga lebih banyak, kemudian bacaannya secara tajwid lebih baik, maka itu yang dipilih untuk menjadi imam. Kemudian pelajaran yang kedua dari sekalian adalah bahwasanya seseorang boleh untuk memohon satu jabatan manakala dia memang yakin dirinya itu punya keahlian dalam hal itu. Dan hadis ini sekaligus juga sebagai memberikan petunjuk ya secara tersirat bahwasanya seseorang itu diberikan amanah sesuai dengan keahliannya. Hal ini juga sesuai dengan apa yang pernah diminta oleh Nabi Yusuf alaihissalam untuk menjadi kepala ataupun pengawas perbendaharaan negeri Mesir saat itu ya. Dalam surat Yusuf itu disebutkan ij'alni ala khazainil ardh inni hafidun alim. Jadikanlah aku sebagai pengelola ya perbendaharaan negara ini. Dan kalau sekarang itu seperti pulau kali yang tempat untuk menyimpan kebutuhan rakyat. Ini hafidun alim. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai, yang mampu menjaga lagi berpengetahuan. Ya, ini dalam satu hadis juga disebutkan bahkan seseorang yang tidak punya keahlian kemudian diserahi satu amanah itu malah bisa menyebabkan kehancuran. Dan dalam satu hadis disebutkan idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadrisa kama qala Rasulullah. Apabila suatu perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat dalam hadis ini. Ya. Oleh karena itu, hadis ini juga sebenarnya tidak bertentangan dengan hadis yang berbunyi jika ada seseorang yang meminta jabatan, maka janganlah memberikan jabatan. Nah, ini maksudnya tentu adalah orang-orang yang tidak punya kemampuan dalam hal itu, kemudian dia meminta jabatan. Ini pernah terjadi pada masa Rasulullah, seorang sahabat namanya Abu Dzar. Abu Dzar ini seorang sahabat yang ahli ibadah. Ibadahnya luar biasa. Yang kesolehan ibadahnya luar biasa. Jadi suatu hari beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tastakbiruni, tidakkah engkau mengangkatku untuk jadi pekerja? Maka Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, innaka imru'un baik. Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang lemah. Mungkin lemah secara fisik ataupun secara mental ya. Karena ada orang-orang yang tidak tegaan ya, tidak bisa mengelola dan seterusnya, tidak bisa memimpin dan seterusnya ya, meskipun seorang ini soleh ya. Wa innahu la aman, dan sungguh ini sebuah amanah. Terus al yaumal qiyamah, dan akan
dimintai pertanggungjawabkan nanti dari akhirat. Sehingga Rasulullah tidak memberikan. Jadi hadis ini tidak bertentangan dengan hadis di mana Rasulullah melarang seseorang untuk memberikan jabatan bagi yang memintanya, karena memang sahabat ini Utsman bin Abil As adalah ahli, sehingga Rasulullah langsung memberikan. Ini poin yang kedua. Kemudian yang berikutnya dalam hadis itu juga disebutkan tentang wattakhid muadzinan la ya'khudhu ala adzanihi ajran, dan angkatlah seorang tukang adzan yang tidak mengambil dari adzannya itu upah ataupun gaji ya. Hadirin sekalian, mungkin ini sudah pernah kita bahas ya. Kalau kita misalnya mengangkat tukang adzan dan ya tidak diberikan kafalah, ya mungkin adzannya semaunya ya hadirin sekalian ya. Kalau mau datang gitu ya. Oleh karena bagaimana hukumnya? Apa maksud hadis ini? Wa qauluhu la ya'khudhu ala adzanihi ajran. Adapun sabda Rasulullah yang mengatakan jangan ambillah seorang tukang muadzin yang tidak menjadikan adzannya itu, tidak mengambil dari adzannya itu upah. Hadza huwal akmal wal afdal. Faman ya'mal al qurbah. Ini adalah yang sempurna, yang utama ya bagi seseorang yang melakukan satu pekerjaan yang sifatnya ibadah-ibadah mahdhah. Adzan ini kan ibadah mahdhah ya. Maksudnya benar-benar untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu alaihi an yuhsin an-niyyah, dan hendaknya orang yang mendapatkan tugas ini juga meluruskan, memperbaiki niatnya ya. Wa yahtasib al-ajr 'inda Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus punya niat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Seorang muadzin ya, termasuk seorang imam ya. Lakin idza ittakhadha bima'na kallafa. Namun ini katanya, namun seandainya makna dari hadis ini ittakhadha itu adalah bermaksud kalafa, memberikan beban, amanah, suatu tugas. Wal ittikhad taklifun. Ya, bunyi hadis wattakhid muadzinan itu, dan ambillah itu artinya jika engkau mengambil seseorang dan sifatnya pembebanan, wat taklif fihi iltizam. Pembebanan ini ada sebuah konsekuensi, ada komitmen, begitu. Wal iltizam fihi syughlun an wajibihi wa wajib alihi. Sementara orang yang punya komitmen untuk satu pekerjaan dan kesibukan, ya itu dia mengerjakan sebuah kewajiban dirinya dan punya tanggung jawab untuk keluarganya. Famadha yaf'al, maka apa yang harus dilakukan? Qalu la yu'ti ajran bi aqdil ijarah. Maka supaya tidak masuk dalam larangan ini, hendaknya orang-orang yang diberikan amanah ya ataupun tugas untuk sebagai sang tukang adzan ataupun imam, maka akadnya itu jangan akad ijarah. Ijarah itu apa? Ya, sewa menyewa begitu ya. Disewa sebagai pekerja kemudian digaji atas pekerjaannya. Walakin yu'ti bi niyatil hibah. Akan tetapi niat pemberian itu adalah sebagai sebuah pemberian ataupun hibah ya. Wa min babil ata, dan termasuk bagian dari pemberian. Wala mani'u dzalik. Oleh karena itu hal ini tidak terlarang ya, tidak terlarang dan tidak masuk dalam larangan hadis itu. Wa ala hadza ajazal ulama ita'ul muadzin wal imam wa kullu man kana 'amaluhu qurbatun fil Islam. Oleh karena itu para ulama membolehkan ya memberikan pemberian ya, hibah ataupun upah ya, diberikan upah, tapi akadnya bukan tadi itu ya, bukan komersial bagi sang muadzin ataupun sang imam dan segala bentuk pekerjaan yang sifatnya qurbatun fil Islam, yang mempunyai nilai mendekatkan diri kepada Allah dalam agama Islam. Fa ya'khudh ala aqdil mu'ajarah, maka dia mengambil pemberian tersebut bukan atas dasar akad sewa menyewa ya, walakin ala sabilil hibah wal ata, akan tetapi namanya bentuknya adalah hibah dan pemberian. Wa ala sabilir rizqi min baitil malil muslimin, dan hendaknya sebagai bagian dari bentuk pemberian ya, kafalah dari baitul malil muslimin ya. Kita di Indonesia kan tidak semua masjid itu dikelola oleh pemerintah ya. Hampir mungkin mayoritas masjid di Indonesia ini adalah swadaya ya, swadaya. Adapun masjid-masjid yang mungkin ada anggaran dari pemerintah itu ya masjid-masjid biasanya masjid agung dan seterusnya yang tingkat kabupaten, kota dan provinsi dan seterusnya. Ya. Baik, kemudian hikmatul adzan ya. Hikmah daripada adzan,
hadis yang berikutnya hadirin sekalian dari Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Jika telah datang waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian itu mengumandangkan azan. Hadis ini memberikan pengajaran hadirin sekalian, apakah azan itu melekat pada sholat ataukah azan itu melekat pada pemberitahuan waktu masuknya sholat. Ini akan mempunyai dua dampak hukum yang berbeda. Berbedanya di mana? Apabila azan itu sebagai bentuk pemberitahuan waktu masuknya sholat, maka ketika seseorang sudah mendengar dari azan sebelah, di sini tidak harus diadzankan lagi, karena orang sudah mendengar dari masjid lain, waktu sholat sudah masuk. Tetapi kalau azan itu disyariatkan terkait dengan pelaksanaan sholat, maka azan tetap dikumandangkan di tempat di mana di situ akan dilakukan sholat, meskipun sudah ada azan di tempat lain. Mana yang lebih kuat hadirin sekalian? Memang para ulama menjelaskan ya, kalau kita kembali kepada makna azan kemarin itu kan artinya i'lam ya, i'lam pemberitahuan masuknya waktu sholat. Tetapi apakah azan itu sendiri hanya sebagai bentuk pemberitahuan waktu sholat saja, atau dia terikat dengan pelaksanaan sholat? Kalau iqamat memang sebuah amalan yang terikat dengan sholat. Dia bukan pemberitahuan waktu masuknya sholat, bukan, tapi terikat dengan sholat. Sehingga iqamat ini senantiasa dikumandangkan setiap akan melakukan sholat wajib. Ya, termasuk diantaranya hadis tadi yang disampaikan ya. Pernah Rasulullah SAW menjamak sholat maghrib dan isya dengan satu adzan dan dua iqamat. Ya, adzannya cuma satu saja. Ini juga yang menjadi dasar bahwasanya sholat itu adzan itu lebih terikat kepada sholat, bukan semata pemberitahuan waktu masuknya waktu sholat. Dalil yang lainnya yang menguatkan bahwasanya adzan itu adalah terikat dengan sholat, bukan semata terkait masuknya waktu sholat, adalah satu riwayat yang menunjukkan, yang menjelaskan pernah suatu ketika Rasulullah dalam perjalanan ya, mungkin dalam perjalanan satu peperangan, Rasulullah istirahat di satu tempat. Kemudian ketika sholat subuh itu mungkin kelelahan ya, Rasulullah dengan para sahabat itu terbangunnya setelah tersengat terik matahari. Ya, saya tidak membayangkan, padahal jumlah sahabat kan mungkin banyak ya, ratusan atau ribuan. Tetapi dalam riwayat itu Rasulullah ibaratnya ya sudah terang begitulah, sudah di luar waktu sholat. Tetapi kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal untuk azan. Seandainya azan itu hanya sebuah pemberitahuan masuknya waktu sholat, ini tidak berfungsi karena sudah lewat. Ini azan apa? Duha apa kan? Duha tidak ada azannya, begitu kan? Oleh karena itu, berdasarkan hadis ini dan juga hadis yang tadi disebutkan, azan ini lebih melekat kepada pelaksanaan sholat, sehingga harus dilaksanakan. Inilah diantara makna sabda Nabi SAW, idza hadaratis shalah falyu'adzin ahadukum. Jika telah datang waktu sholat, maka hendaklah seorang di antara kalian itu mengumandangkan azan. Ya, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan hadis tadi sebelumnya, wattakhid muadzinan, dan jadikanlah atau angkatlah seorang tukang azan. Maksudnya apa hadirin sekalian? Masjid itu hendaknya punya tukang azan rawatib, punya petugas. Dengan demikian tidak boleh setiap orang itu sembarangan melakukan azan, sebagaimana juga tidak sembarangan menjadi imam. Meskipun dia mungkin punya suara bagus, punya hafalan banyak, tidak boleh. Bahkan seorang ustadz pun ya, misalnya datang satu masjid dan seterusnya, dia tidak boleh nyelonong mentang-mentang ustadz nyelonong jadi imam ya, kecuali kalau memang diizinkan. Itu boleh, termasuk sang adzan. Tukang muadzin itu tidak boleh. Ya, kecuali di masjid-masjid yang memang itu tidak
tidak rawatib ya, seperti masjid musola yang ada di pinggiran jalan atau di misalnya terminal yang tidak ada petugas khususnya, ini boleh. Bahkan di situ kadang satu waktu itu ada 5 jamaah. Iya, dari sekalian ya. Nah, ini rombongan pariwisata, ini rombongan mana, di pojok sana ada jamaah sholat, jamaah. Karena itu masjid yang memang masjid gunakan untuk lalu lalang, begitu ya. Kalau masjid yang mungkin tidak punya petugas khusus ini, ada orang datang dan masuk waktu sholat ya, dia boleh untuk beradzan atau mungkin jadi imam berinisiatif dan seterusnya ya. Tetapi di masjid-masjid yang di situ sudah diatur, ada pengurusnya dan seterusnya, maka yang berhak untuk melakukan ini adalah petugasnya ya. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada malam hari ini, semoga memberikan pengetahuan dan manfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.